Oke, jadi ini sudah mohon izin di record ya. Oke, baik, saya lanjut. Jadi kerjasama yang sudah terjalin sebelumnya itu ada job fair, kemudian perekrutan, lalu ada juga UKK ya. Jadi kedua sekolahan ini juga meminta bantuan Alfamidi untuk menjadi pengawas saat UKK dan juga guru tamu. Ya. Nah, kami melihat juga prospek dari kedua sekolah ini cukup bagus ya. Masing-masing memiliki jurusan BDP, Pak Faizan juga dengan jumlah siswa yang cukup banyak. Sehingga di tahun 2025 ini Pak Pandu dan tim berniat untuk meresmikan program kerjasama ini sehingga dua sekolah ini bisa masuk menjadi family class gitu. Ya, oke, selamat datang Pak Herman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bentuk dari hubungan sebelumnya dari Alfamidi dan Alfamidi Palu dengan dua sekolah ini. Nah, oke Bapak Ibu, di sini sudah hadir Pak Hermano, ya, Learning Manager sekaligus juga penanggung jawab program Alfamidi Class dari kantor pusat yang sudah join di sini pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan mengadakan penjajakan. Ada dua sekolah yang sudah join di sini. Mungkin nanti satu-satu ya presentnya, jadi nanti bisa diceritakan dan digambarkan kepada kami profil sekolahan. Kemudian mungkin lebih difokuskan kepada ini Bapak Ibu Guru, program BDP-nya seperti apa, jumlah serapannya bagaimana, terus segala macam tentang BDP, termasuk dari materi yang diajarkan dan lain sebagainya. Begitu, mungkin saya bisa mulai dulu dari ini ya, atau mungkin Pak Hermano dulu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk pembukaan Pak Hermano. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, jelas Bapak. Baik. Background saya Pak Son. Oh, lagi di Kamboja ya Pak ya? Itu kayak Kamboja. Oh, ya, sinyal di kantornya nggak bermasalah. Baik, ini dari SMK mana Mas Desa? SMKN 1 Ampana Kota dan SMKN 1 Toli-Toli, Pak Man. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu dari SMK 1 Ampana dan SMK 1 Toli-Toli ya. Salam kenal, mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Herman Susila dari Head Office PT MIDI Utama Indonesia ATBK. Dalam hal ini memang saya punya tugas khusus gitu ya Bapak Ibu terkait dengan kerjasama vokasi dengan SMK pemasaran di seluruh Indonesia gitu ya, nasional. Artinya di kesempatan kali ini saya mewakili manajemen sangat berterima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Dalam hal ini kita berupaya gitu ya, supaya ada semacam match gitu ya antara Dudi, yaitu kami Alfamidi dengan dunia pendidikan terutama di SMK. Artinya kemudian memang di sini pasti nanti akan banyak hal yang perlu didiskusikan. Bagaimana kemudian kerjasama nanti bisa benar-benar selaras itu ya, artinya tidak hanya
kemudian menguntungkan bagi kami, tapi juga semua pihak yang bekerja sama akan dapat keuntungannya. Contoh kemudian kalau untuk sekolah misalnya, apa yang bisa didapatkan gitu ya, misalnya selain mungkin experience bagi siswa, bisa dapat knowledge dan skill yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri misalnya. Kemudian bagaimana kalau nanti sudah lulus, kaitannya dengan serapan lulusan SMK di Alpamidi misalnya. Ya kan memang kalau program yang kami tawarkan nanti untuk para siswa memang satu keuntungannya adalah sudah bisa masuk menjadi karyawan Alpamidi sudah tanpa tes lagi, dan kami berikan satu grade yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan karyawan yang direkrut secara reguler seperti itu. Artinya kemudian kami sangat berharap gitu ya, nanti di proses penjajakan ini komitmen dari Bapak Ibu di SMK baik di Ampana maupun di Toli-Toli gitu ya, kalau memang nanti sesuai dengan kualifikasi yang kami butuhkan. Salah satunya kan memang kalau bicara kerjasama dengan industri, terutama di Alpamidi kan memang akan terkait dengan berapa jumlah toko yang ada di sekitar SMK itu sendiri. Kenapa? Karena memang mau nggak mau kita harus dinaikkan dengan kebutuhan nanti saat dijalankan proses PKL misalnya. Jadi mau nggak mau kan kemudian PKL-nya di Alpamidi, dan mau nggak mau ada toko-toko Alpamidi di sekitar SMK dalam radius tertentu pasti Bapak Ibu. Artinya kan di sini nggak mungkin kalau kemudian kerjasama dengan SMK tapi di sekitarnya tidak ada toko Alpamidi, nanti PKL-nya di mana, nanti proses pembelajarannya bagaimana seterusnya. Kemudian yang terakhir, kami berharap selain komitmen yang tadi, kami juga berharap komitmen dari sekolah, terutama bagaimana nanti menjaga semangat dari para siswa. Harapannya kan kelas khusus yang nanti kemudian bisa di create gitu ya di sekolah, bisa dibuat secara khusus di sekolah, itu benar-benar nanti dari awal sampai akhir dengan setiap proses pembelajaran di kalender akademiknya yang sudah disesuaikan gitu ya. Dan kemudian itu bisa jadi satu alur gitu. Kemudian nanti lulusan dari SMK ini benar-benar bisa bekerja di Alpamidi. Jadi komitmen itu yang mohon nanti juga kami membantu aja dari Bapak Ibu untuk menjaga komitmen itu. Karena memang di Alpamidi saat ini dengan perkembangan toko yang cukup banyak, nanti di tahun 2025 sebagai gambaran kita akan buka 300 toko lebih gitu ya. Artinya sangat banyak karyawan yang nanti kita butuhkan, dan kalau memang bisa dari SMK yang bekerja sama, ini kan benar-benar kita udah nggak perlu lagi nih rekrut dari pihak eksternal yang di luar SMK misalnya, atau melakukan proses training secara khusus gitu ya. Kalau di tempatnya Pak Mirza itu kan trainingnya dilakukan 10 hari, biayanya berapa, kemudian dari 10 hari belum tentu karyawan ini sudah siap kerja. Kadang-kadang masih proses penyesuaian, proses administrasi, proses segala macam yang kemudian bisa efektif kerja atau bisa efektif berkontribusi di perusahaan itu butuh waktu 1 bulan minimal. Nah, kalau dari lulusan SMK Alpamidi kelas, artinya kan ketika sudah diajari, sudah dipastikan kompetensinya melalui pembelajaran di sekolah, sinkronisasi kurikulum,
kiranya 3 tahun itu benar-benar efektif, dan akhirnya ketika mereka masuk sebagai karyawan Alfamidi itu benar-benar sudah menjadi karyawan yang siap kerja, siap berkontribusi seperti itu. Nah, itu salah satu yang kami harapkan, jadi menjaga komitmennya itu dari awal sampai akhir itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di awal ketika proses penjajakan, proses presentasi seperti ini kemudian tidak dijaga nanti sampai akhir. Contohnya kemudian misalnya di beberapa sekolah yang sudah bekerja sama, ternyata di awal sudah melakukan sinkronisasi kurikulum gitu ya, tapi ternyata materi-materi yang masuk ke silabus, masuk ke RPP misalnya, ternyata tidak include materi-materi yang sudah disinkronkan dengan Alfamidi misalnya. Atau saat PKL-nya nggak di Alfamidi. Dan yang paling agak membuat kami mudah gitu ya, resah dan gelisah gitu ya Bapak Ibu, kalau bahasanya pemirsa seperti itu adalah ketika sudah lulus dari SMK Alfamidi, ternyata mereka nggak bekerja di Alfamidi, tapi bekerjanya malah di kompetitor, bekerjanya di perusahaan lain yang notabene secara keilmuan didapatnya di Alfamidi gitu ya, tapi di prakteknya atau masuk sebagai karyawannya ternyata di perusahaan lain. Nah, itu yang kami mohon salah satu komitmen yang nanti dijaga gitu. Jadi sekali lagi saya dari Head Office PT Media Utama Indonesia berharap sekali bantuannya dari Bapak Ibu. Kalau di sini mohon bantuannya Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ampana dan SMK Negeri 1 Toli-Toli. Kemudian kalau nanti kerjasamanya memang bisa dijalankan, harapannya benar-benar dijaga dari awal sampai akhir. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan untuk kita kan di sini sambil berkenalan ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin dengan Pak Mirza di Palu mungkin sudah sangat akrab gitu ya Bapak Ibu, yang hubungannya dengan teman-teman di Palu. Jadi dengan kami di Head Office mungkin kita baru pertama kali bertemu secara online ini ya, saya bisa benar-benar ada koneksi gitu ya, supaya nanti harapannya proses kerjasamanya bisa dijalankan dengan baik. Seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Mirza dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saja nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Mungkin saya tutup dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Hermano, terima kasih atas penyampaian openingnya ya. Kemudian Pak Pandu, ada yang mau disampaikan? Selamat sore Pak Mirza, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Pak Mirza. Ya, intinya tadi semua itu sudah disampaikan dari Pak Hermano, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah dari perusahaan mungkin ada lampu hijau nih untuk melanjutkan kerjasama kita yang kemarin Pak, ya kan, dari sekolah-sekolah baik di Ampana maupun Toli-Toli. Kemarin kita sempat kerjasama terkait dengan perekrutan saja seperti itu. Nah mungkin next ini di tahun ini kita bisa lebih mendalam nih Bapak Ibu terkait dengan Alfamidi Kelas. Jadi mungkin nanti ada proses selanjutnya yang dilakukan dari Pak Mirza. Jadi saya mohon bantuannya untuk Bapak dan Ibu supaya bisa mensupport program dari Alfamidi Kelas ini dapat berjalan dengan lancar, baik dari teman-teman di sekolah yang jenjang karirnya itu lebih mudah seperti itu dibandingkan dengan teman-teman yang lain, dan dari perusahaan juga bisa menyerap talenta-talenta dari wilayah-wilayah sendiri seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Mirza, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Pak Pandu juga atas penyampaiannya. Kemudian Kak Faiza ada yang mau ditambahkan? Ya, saya rasa cukup dari Pak Hermano dan Pak Pandu. Pak Firza, silakan dilanjutkan. Baik, siap. Nah, jadi untuk sesi berikutnya, jadi kami meminta Bapak dan Ibu Guru untuk sedikit menceritakan profil sekolahan ya. Terutama juga bisa difokuskan seperti apa BDP-nya gitu kan. Kalau misalnya punya Deva atau toko juga mungkin boleh sambil disampaikan juga ya. Saya boleh mulai dulu dari SMKN 1 Ampana Kota ya untuk menyampaikan ya. Pak Saiful bagaimana? Aman? Mic-nya boleh dibuka dulu Bapak? Mic-nya masih tertutup. Cepat. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirsa yang terhormat. Mirsa, SMK Negeri 1 Ampana Kota ini bersama teman-teman yang terhormat juga SMK 1 Tori-Tori yang pada siang hari ini atau sore hari ini ada sama-sama kita mengikuti kegiatan Zoom untuk program penjajakan untuk kelas Alfa Mirip. Untuk SMK Negeri 1 Ampana Kota, nanti saya tayangkan slide-nya, tapi sebelum slide, bahwa SMK Negeri 1 Ampana Kota ini di jurusan pemasaran yang sudah kurang lebih 4 tahun ada kerjasama dengan Alfa Midi, baik di rekrutmen untuk kelas Alfa Midi, kemudian yang kedua di guru tamu, kemudian yang ketiga untuk pegawai Alfa Midi di kelas Alfa Midi yang terjaring untuk pegawai Alfa Midi, Pak. Alhamdulillah selama kurang lebih 4 atau 3 tahun ini berjalan cukup baik bagi masyarakat yang sudah menikmati hasilnya. Orang tua sangat berterima kasih bahwa anak-anaknya sudah bisa bergabung di perusahaan atau di toko Alfa Midi yang ada di Kabupaten Tojo Dauna. Untuk jurusan pemasaran atau bisnis retail, kami di sini untuk kelas 10 jumlah siswa yang terjaring di kelas Alfa Midi dari jumlah siswa 70 orang yang masuk dalam kelas Alfa Midi 36 orang siswa itu di kelas 10. Kelas 11 jumlah siswa 62 orang itu sudah masuk semua di kelas Alfa Midi. Kemudian yang kelas 3 yang sekarang ini ada jumlah 25 siswa itu sudah masuk juga di kelas Alfa Midi. Nah, itu tadi juga saya berharap kepada anak-anak kita untuk macam dilaksanakan kemarin itu sebelum mereka ada ijazah atau baru selesai pengumuman tamat. Alhamdulillah Pak bisa respon bahwa boleh dibuka untuk lowongan bagi mereka yang jurusan pemasaran. Mereka juga berterima kasih Pak, walaupun belum terima ijazah baru surat keterangan lulus, mereka sudah bekerja Pak. Itu sangat bersyukur juga orang tua, komite juga, kepala sekolah juga mendukung dalam kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang berikutnya Pak, bahwa kita ada bisnis center yang baru 2 tahun ini berjalan Pak. Alhamdulillah dari modal yang
kurang lebih 5 jutaan Pak, yang sempat pemirsa dengan Pak Manajer lalu buka. Alhamdulillah Pak, sudah ada perkembangan dananya yang sudah cukup hampir 3 kali lipat lah Pak. Itu harapan. Jadi harapan saya juga Pak, untuk bisnis center bisa mungkin ada kerjasama yang baik mungkin dari pihak Alfa ini, baik dari provinsi atau pusat Pak, supaya bisa lebih bagus lagi Pak untuk ke depan ya. Karena mungkin ke depan ini dengan bertambahnya Alfa Midi di Kabupaten Tojo Una ini Pak, peminat untuk masuk di jurusan pemasaran Pak atau BDP Pak semakin meningkat Pak. Kemudian untuk tahun yang lalu yang kelas 10 baru pusat ini Pak, kita sudah seleksi masuk di jurusan pemasaran Pak. Dari jumlah 100 lebih peminat yang kita terima hanya 66 orang Pak, 2 kelas saja. Yang lain kita sudah seleksi. Yang terutama Pak yang kita seleksi itu attitude-nya Pak dan skill-nya Pak. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan juga artinya mereka sudah bisa siap untuk bekerja Pak. Walaupun ada trainingnya, tapi tidak selama yang barangkali 10 hari begitu. Paling trainingnya untuk ada materi-materi khusus barangkali, itu saja yang mereka lakukan. Mereka sangat bersyukur Pak. Itu yang saya harapkan, insya Allah Kabupaten Tojo Una untuk pemerintah, Naket Trans juga Pak, mengucapkan terima kasih Pak adanya perusahaan yang ada di Kabupaten Tojo Una Startup Toko Alfa Midi yang sudah 8 atau 9 nanti ini, karena Uluboka mau buka lagi 1. Tadi Pak Ragil ada telepon saya tadi, ada siswa kelas Alfa Midi hari Senin ini dia sudah mau masuk untuk sementara di Ampana dulu, nanti minggu depan atau sudah buka yang di Uluboka baru pindah tempatnya Pak. Alhamdulillah. Kalau jumlah siswa Pak untuk program Alfa Midi ini tinggi peminatnya Pak. Tinggi peminatnya dibandingkan 4 tahun yang lalu memang pemasaran menurun, tapi dengan adanya kelas Alfa Midi cukup meningkat jumlah siswa Pak, alhamdulillah ya. Kemudian guru-guru kita juga, teman-teman kita untuk jurusan produktif ada 6 orang juga Pak sudah mendukung Pak. Kemudian sarana prasarana ini yang masih dalam proses semua. Jadi alhamdulillah nanti kita lihat slide-nya Pak. Sementara dalam pengiriman itu slide supaya dilihat. Itu barangkali untuk sementara waktu Pak, nanti kita bisa diskusi lagi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga. Terima kasih penyampaiannya Pak Saiful. Mungkin itu ada foto boleh sedikit digambarkan. Di slide-nya sudah bisa kami lihat slide-nya. Silakan digambarkan sedikit aja itu apa, gambar apa, ruangan apa begitu Pak. Ke slide. Oh, sekarang sudah hilang. Tadi sudah muncul, sudah bisa melihat. Sekarang hilang lagi. Satu. Ya. Ya, sudah muncul. Silakan. Boleh. Ya. Kemarin begini aja Pak. Oh iya Pak, makasih Pak. Yang ini yang merah ini Pak, itu adalah bisnis center kita Pak. Itu ruang bisnis center. Nah, insya Allah tahun ini juga Pak ada bantuan untuk bangunan baru Pak. Ada bantuan bangunan baru sekalian dengan labnya BDP Pak, pemasaran. Itu ada tadi itu nanti diperlihatkan juga di tempat parkir di depan itu Pak, itu akan dibuatkan toko Pak. Nah ini sini Pak, di sini nanti jadinya bisnis center Pak, yang baru dengan labnya bisnis BDP Pak. Itu insya Allah tahun ini Pak. Insya Allah juga saya berharap juga bisa swakelola, mungkin dengan swakelola lebih bagus lagi kegiatannya untuk bangunannya Pak. Nah ini juga harapan kami, mungkin kalau memang sudah bisa ada bantuan kerjasama dengan Alfa Midi, mungkin
masyarakat juga bisa untuk mau belanja di toko di SMK 1 Ampana Kota Pak, insya Allah. Dan guru-guru juga Pak, mungkin dengan ada banyak barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga, dipaksakan harus belanja di toko situ Pak. Saya sudah ngomong yang dapat sekolah tadi Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak maksa-maksa dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Hai, ini kondisi bisnis center sekarang Pak. Yang sekarang. Alhamdulillah kalau dengan jumlah siswa yang 870 lebih, alhamdulillah Pak, cukup lumayan untuk pendapatannya tiap hari Pak. Kalau perhitungan dari Alfa Midi itu kalau pendapatan sampai 1 juta lebih dalam belanja tiap hari di sekolah itu kan sudah cukup lumayan ya Pak. Iya Pak. Ini ruang praktek siswa Pak. Nah ini insya Allah tahun depan sudah berubah ruang praktek siswa karena sudah ada bantuan dari provinsi Pak. Yang sekalian gandeng atau satu tempat dengan tokonya nanti kurang bisa lagi itu Pak. Jadi satu tempat ya, tapi 2 bangunan mungkin insya Allah. Satu untuk toko, satu untuk lab BDP Pak, insya Allah. Insya Allah juga Pak untuk persiapan UKK ini kalau dapat mungkin sudah di bisnis center kita UKK nanti Pak. Mungkin bisa diundang lagi Pak Mirsa untuk beri kompetensi lagi Pak. Bisa. Nah ini lalu peresmiannya waktu bisnis center Pak. Ada Pak manajer lalu yang hadir. Masih ada Pak Hamzah juga di sini. Ini Pak. Ya jumlah siswa ini jumlah siswa sekarang Pak. Dengan kelas Alfa Midinya Pak. BR itu apa? BB itu apa? BR itu apa? Lalu kan masih bisnis apa digital Pak. Tapi sekarang kan sudah berubah. Bisnis retail. Sekarang sudah berubah karena bisnis retail lebih ke arah pemasaran kan Pak, penjualan toko-toko. Itu yang sudah dirubah Pak. Jadi lebih kenal lagi dengan namanya bisnis retail. Jadi di mana saja bisa dikatakan bisnis retail untuk anak-anak supaya lebih paham dibandingkan dengan DD itu bisnis digital Pak. Itu yang sudah dirubah ulang Pak. Nah ini kondisi depan sekolah kami Pak, supaya juga bisa jadi ikon untuk barangkali supaya menarik. Nah, di samping inilah akan dibangun tokonya itu Pak, insya Allah Pak. Yang dekat tempat parkiran tadi akan dibongkar itu Pak. Ya. Nah ini kepsek kami Pak. Ruang kepsek Pak. Ya mungkin barangkali itu dulu Pak. Nanti ada sesi tanya jawab lagi untuk selanjutnya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Saiful. Oke, dari Pak Hermanu, silakan apabila ingin menanggapi Bapak atau berdiskusi. Mungkin secara umum juga untuk proses kerjasama sebenarnya sudah berjalan ya selama beberapa tahun terakhir ya Bapak ya. Cuman memang kemarin kalau nggak salah kerjasamanya masih internal atau bukan internal ya, masih secara khusus dengan cabang Palu gitu ya untuk proses kerjasamanya. Jadi memang mohon maaf mungkin saya sedikit sampaikan bahwa kalau kerjasama vokasi memang kebijakan di kami memang harus melalui visi 24
Ya, mungkin nanti kalau kerjasamanya sebenarnya sudah berjalan, kita nanti kita finalisasi perjanjian kerjasamanya atau MOU-nya itu yang kemudian dikeluarkan nanti dari office gitu ya, Pak Usi ya Pak ya. Nanti prosesnya monggo nanti nanti saja. Mungkin selanjutnya nanti kalau memang secara lokasi kemudian secara itu gitu ya antara Malu dengan keamanan nanti semoga berjalan tidak bisa dilanjut gitu ya. Monggo kalau dari saya sih kami persilahkan untuk kemudian dilanjutkan. Itu mungkin kalau dari saya, nanti kalau ada pertanyaan yang terkait dengan kerjasamanya monggo Bapak Ibu kami persilahkan supaya nanti kami bisa validasi, bisa klarifikasi, bisa sampaikan detailnya terkait kerjasama yang nanti akan dijalankan untuk program kapabilitas. Jadi kalau dari saya gitu. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Pak Saiful dan Bapak Ibu Guru Ampana, silakan ada yang mau ditanyakan ke Pak Herman terkait kerjasama ini nantinya. Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk kerjasama ini Pak, karena ini menyangkut kerjasamanya Pak, mungkin dari PKL-nya juga Pak, karena mungkin bulan Juli lagi akan datang ini, kita akan turun PKL ini dengan jumlah siswa ini kurang lebih 62 orang siswa Pak yang akan PKL Pak, itu termasuk kelas Alfa Midi semua Pak. Jadi itu kalau insya Allah boleh, karena saya sudah cek 2 hari ini Pak, mereka itu ada yang PKL di Palu, ada PKL Poso Pak dengan Ampana. Nah ini yang ketiga ini Pak, semua itu mereka itu minta penempatan Palu, Poso, Ampana, itu adalah kelas Alfa Midi semua Pak. Jadi saya sudah gambarkan, saya sudah jelaskan juga bahwa beginilah modelnya kalau PKL di Alfa Midi, toko Alfa Midi ada SOP-nya itu juga yang kita harus ikuti. Justru itu kita tahun ini paling ketat untuk pembekalan untuk anak-anak kita yang turun di toko Pak. Lebih ketat kita, terutama attitude-nya itu Pak, dengan soft-nya itu yang kita harus bina betul-betul Pak, karena menyangkut masa depan juga mereka. Karena insya Allah juga mereka juga selesai tamat dari SMK langsung kan juga kerja di situ juga Pak. Itu yang saya harapkan juga. Kemudian untuk PKL itu kemudian selesai juga PKL itu untuk kelas 3 sekarang Pak, ada jumlah 25 orang. Itu juga kelas Alfa Midi juga Pak. Itu ada sudah beberapa orang yang saya data maunya juga langsung kerja juga di toko Pak. Itu saja mungkin untuk sementara waktu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Oke, nanti sebenarnya kalau kerjasamanya sudah dijalankan gitu ya Pak ya. Sebenarnya kan paketnya itu kan dari awal sampai akhir ya Pak. Dari awal itu mulai dari perekrutan siswa di kelas 10, kemudian pembentukan ya, suara saya sempat menghilang. Apakah sudah terdengar kembali Bapak Ibu? Sudah. Halo? Sudah Pak? Oh iya, baik. Sudah Pak. Oke, baik. Nah, ini kan kemudian PKL ini kan sebenarnya akan jadi bagian dari program kerjasama familitas ini Bapak Ibu. Ini kemudian justru kalau tadi yang disampaikan Pak Husin, kemudian PKL-nya apakah bisa diserap di Alfa Midi gitu ya. Justru kami berharap semua PKL kelas khusus nanti ya Pak ya, kelas khusus yang nanti itu
benar-benar nanti PKL-nya itu justru kami harapkan semuanya di Alfamidi gitu Pak. Iya Pak. Kemudian nanti setelah PKL-nya di Alfamidi juga nanti kerjanya juga di Alfamidi gitu Pak Usinya. Iya Pak, insya Allah. Nggak di tempat lain gitu Pak. Iya Pak. Gitu Pak. Berarti tempat lain Pak. Seperti Iya Pak. Insya Allah. ya. Oke, baik begitu Pak Usin. Tidak salah. Ada lagi Pak Husin, Pak Syaiful di sini ya, tapi Iya Pak. Husin. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Iya Pak. Ada lagi yang saya mau tambahkan lagi sedikit. Ada yang macam tahun-tahun yang sebelumnya yang sudah tamat ini mereka dapat PIN. Tapi ini yang sudah lupa juga saya. Anak-anak juga bertanya, Pak Saiful mana kita punya PIN dari kelas awal ini? Saya bilang, aduh, saya juga sudah lupa ini. Nah, jadi kemarin itu saya coba lihat sama Bapak bilang ya sabar dulu sementara dalam cetakan. Jadi itu saya lakukan sama anak-anak tadi juga, karena mereka juga bangga kalau pakai PIN kelas Alfamidi Pak. Itu yang orang banggakan juga Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Masih dalam proses pembuatan ya Pak ya. Nanti kalau kita sudah resmi ya itu nanti baru akan kirimkan PIN-nya gitu ya. Boleh ya Pak ya, aman ya. Boleh Pak. Makasih banyak. Oke, mungkin Pak Pandu ada feedback tambahan dari untuk Ampana. Sudah Pak, sementara itu, tapi nanti terkait dengan PKL, nanti coba kami informasikan kembali ya Pak ya. Iya, untuk nanti kan akan di-share dari Bapak, listnya siapa saja, lalu saya juga koordinasi dengan tim OPR selaku usernya, seperti apa kan komunikasi PKL, seperti itu Bapak. Makasih Pak. Insya Allah Pak. Karena yang jumlah PKL tahun ini ya 62 orang siswa itu Pak untuk persiapan di Alfamidi itu di toko-toko Pak. Mungkin yang tersebar ada 3 tadi itu Palu, Poso dengan Ampana Pak. Insya Allah Pak. Terima kasih. Nanti kita akan juga usul dari tokonya Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Kemudian Kak Faiza, ada tambahan untuk Ampana? Cukup Pak Mirza, silakan dilanjutkan. Oke, Pak Saiful dan Bapak Ibu Guru Ampana, terima kasih atas penyampaiannya. Sekarang kita boleh bergeser ke SMK Negeri 1 Toli-Toli. Di situ saya lihat sudah ada Pak Irwan dan Ibu Masni. Selamat bergabung. Selamat sore Bu Masni. Sore Pak. Sore Pak. Oke, Pak Irwan. Boleh. Ini bisa di-share silakan slide-nya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hermanu dari Alfamidi Pusat, yang terhormat Ibu Fazratul Faiza dari PT Minutang Sertifikat Pusat, Pak yang saya hormati Pak Heri Bertus Pandu dari Branch Palu bersama Pak Mirza, saya hormati. Sebelum saya memaparkan bagaimana keadaan SMK Negeri 1 Toli-Toli dan khususnya program keahlian pemasaran, saya menyampaikan permohonan maaf dari kepala sekolah kami yang tidak sempat bergabung berhubung ada kegiatan yang tidak bisa diwakili di provinsi di Palu. Untuk SMK Negeri 1 Toli-Toli itu memang dia berada di pusat kota Kabupaten Toli-Toli. Dengan memiliki 7 program keahlian
Yang pertama akuntansi keuangan dan lembaga, kemudian yang kedua manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPB, yang ketiga pemasaran atau PM, yang keempat usaha layanan pariwisata atau ULP, yang kelima teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi atau TJKT, yang keenam layanan kesehatan atau LK, yang ketujuh teknologi farmasi atau TV. Kami dari SMK Negeri 1 Toli itu memiliki jumlah siswa 983 siswa dan jumlah rombelnya 31 rombel. Kemudian jumlah guru SMK Negeri 1 Toli 98 guru. Pada tahun 2020 untuk SMK Negeri 1 Toli mempersiapkan untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan. Nah, dalam persiapan untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan, diharapkan SMK Negeri 1 Toli harus ada jurusan atau program keahlian yang menjadi unggulan. Sehingga pada pengusulan untuk jurusan atau program keahlian yang menjadi unggulan pada saat itu diusulkan oleh SMK Negeri 1 Toli itu adalah 2 program keahlian atau 2 jurusan, yaitu akuntansi atau AKL, akuntansi lembaga dan keuangan, dan bisnis daring dan pemasaran waktu itu ya. Pada saat itu bisnis daring dan pemasaran itu dia hanya merupakan cadangan dalam pengusulan itu. Yang diprioritaskan adalah akuntansi untuk menjadi unggulan di SMK Negeri 1 Toli. Tetapi pada tahun 2021 di mana pada saat SMK Negeri 1 Toli ditetapkan oleh kementerian menjadi SMK Pusat Keunggulan, ternyata yang disetujui oleh kementerian yang menjadi jurusan unggulan di SMK Negeri 1 Toli itu adalah bisnis daring dan pemasaran atau dikenal sekarang sudah berubah menjadi program keahlian pemasaran. Nah, dengan ditetapkan program keahlian pemasaran menjadi program keahlian unggulan, maka pemerintah pusat memberikan bantuan berupa 1 unit gedung dan lab komputer 2 lantai yang kami tempati sekarang ini, yang dilengkapi dengan peralatan jaringan internet dan papan tulis digital. Kemudian karena program keahlian pemasaran menjadi program keahlian yang unggulan, nah itu disampaikan oleh kementerian harus memiliki kerjasama dengan Dunika atau dengan dunia usaha dan dunia industri dan dunia kerja yang bertaraf nasional dan berada di Kabupaten Toli. Sehingga pada waktu itu kami menilai atau kami melihat bahwa Dunika yang bertaraf nasional dan berada di Kabupaten Toli itu adalah hanya PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Jadi menurut kami bahwa persyaratan yang disampaikan oleh kementerian itu menurut kami adalah yang tepat itu kami harus bekerja sama dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Sehingga itu kami tim teaching dan bersama kepala sekolah kami berusaha untuk berkoordinasi dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk Branch Palu. Jadi saya bersama kepala sekolah datang ke kantor cabang Branch Palu, ya kami berkoordinasi berkaitan dengan kerjasama. Sehingga alhamdulillah pada saat itu
kami direspon dengan sangat baik oleh PT MIDI Utama Indonesia Tbk Branch Palu sehingga sampai pada penandatanganan MOU. Nah, setelah penandatanganan MOU, karena juga kami sebagai program keahlian unggulan, kami disampaikan bahwa kami harus melakukan sinkronisasi kurikulum dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk, sehingga tidak lama kemudian kami sudah melakukan sinkronisasi kurikulum dengan PT MIDI Utama Indonesia Tbk, sehingga di situ kami menyesuaikan ya apa yang dibutuhkan oleh PT MIDI Utama Indonesia Tbk dan apa juga yang sekolah butuhkan atau jurusan butuhkan berkaitan dengan skill yang diharapkan oleh PT MIDI Utama Indonesia Tbk sebagai dudika kami. Program keahlian pemasaran kegiatan yang dilakukan itu dari tahun 2021 karena pada tahun 2021 ini kami sekolah atau SMK Negeri 1 Toli ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan, sehingga dari tahun 2021 itu kami sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan syarat jurusan yang menjadi unggulan di SMK Negeri 1 Toli. Jadi kegiatan yang kami lakukan pada tahun 2021 itu adalah pembentukan Alpha MIDI Class. Jadi dari PT MIDI Utama Indonesia Tbk Branch Palu langsung datang ke SMK Negeri 1 Toli melakukan perekrutan terhadap Alpha MIDI Class. Pada saat itu pesertanya berjumlah 25, yang lulus hanya 15 siswa. Nah, kemudian juga pada tahun 2021 itu kami mulai melaksanakan praktek kerja lapangan di toko Alpha MIDI, khususnya toko Alpha MIDI yang berada di Kabupaten Toli. Nah, berkaitan dengan PKL ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Heri Manu ya, disampaikan bahwa diharapkan anak-anak Alpha MIDI Class itu bisa PKL semua di toko Alpha MIDI. Tetapi kalau dari kami ya itu belum semua tertampung di Alpha MIDI, sehingga kelas Alpha MIDI yang lain masih melakukan PKL di dudika yang lain yang berada di Toli. Walaupun pada saat itu anak-anak biasa ada yang iri hati namanya ya, artinya mereka ingin sekali PKL di Alpha MIDI, tetapi mereka hanya ditempatkan di industri yang lain. Karena di industri yang lain itu tentu yang mereka pelajari itu mereka tidak bisa terapkan di situ, ya. Jadi mereka yang PKL di Alpha MIDI itu mereka selalu menyampaikan apa semua yang mereka lakukan, sehingga yang lain yang PKL di industri lain itu ya ingin sekali juga mengikuti PKL di Alpha MIDI, karena apa saja yang diajarkan di sekolah mereka bisa praktekkan di Alpha MIDI pada saat PKL. Ya, sehingga itu demikian juga pada pelaksanaan sinkronisasi kurikulum tentu disesuaikan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian pada tahun 2021 juga kami mengikuti magang guru ya, khusus untuk tim program keahlian pemasaran dalam waktu 1 bulan. Ya, kami 2021 itu semua tim pemasaran 3 orang itu melakukan atau mengikuti magang guru di toko Alpha MIDI yang berada di Toli.
Dan untuk guru tamu dengan Alfa Midi atau PT Midi Utama Indonesia Tbk itu juga kami mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, untuk guru tamu untuk bulan tahun ini itu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mirza bahwa disampaikan nanti akan disampaikan ke kami tentang jadwal guru tamu yang disusun oleh PT Midi Utama Indonesia Tbk. Kemudian yang berikut pada tahun 2022 kami menerima hibah aplikasi Kas Register dari PT Midi Utama Indonesia Tbk Branch Palu. Aplikasi Kas Register yang dihibahkan ke kami ini adalah aplikasi Kas Register yang tidak digunakan lagi oleh Alfa Midi. Jadi itu kami terima karena sangat dibutuhkan oleh siswa maupun oleh kami sebagai pengajar ya untuk memberikan pembelajaran ya skill kepada anak-anak bagaimana kemampuan mereka di dalam mengoperasikan Kas Register, sehingga dari sejak kami menerima hibah aplikasi Kas Register ini, sejak itu juga bisnis center kami di dalam melakukan transaksi sudah menggunakan Kas Register. Nah, kemudian kegiatan kami yang tahun 2022 yaitu pengusulan barang konsinyasi abon ikan tuna ke PT Midi Utama Indonesia Tbk Branch Palu. Di dalam pengusulan untuk barang konsinyasi ini juga disampaikan oleh pendamping kami waktu itu dari pusat, disampaikan bahwa kami sebagai program unggulan di SMK Negeri 1 Toli harus memiliki suatu produk yang kita bisa titip